Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek membuat server chat server menggunakan Ubuntu 20.04. Nah, sebelum kita melakukan praktek instalasinya, yang perlu dipersiapkan yang pertama karena saya menggunakan VirtualBox, maka yang perlu dipersiapkan yaitu image sistem operasi Ubuntu-nya. Dalam hal ini versi yang saya gunakan adalah versi 20.04 Ubuntu desktop. Kemudian tentunya VirtualBox yang sudah terinstall pada PC atau laptop yang akan kita gunakan, saya menggunakan VirtualBox versi 7. Nah, kemudian sebelum kita menginstalnya, nanti eh, kita membutuhkan koneksi internet tentunya untuk melakukan instalasi beberapa aplikasi untuk menjalankan OpenFire-nya. Nah, pada instalasinya sebenarnya tidak terlalu banyak yang dibutuhkan karena kita hanya membutuhkan koneksi internet pada saat menginstal, yaitu yang pertama Apache 2 untuk web servernya, kemudian OpenFire-nya sendiri kita download, kemudian kita membutuhkan database, dalam hal ini database MariaDB. Nah, pada saat proses downloadnya atau instalasinya itu biasanya menggunakan koneksi internet. Kecuali kita menggunakan Debian yang sudah ada image-nya, maka tidak perlu menggunakan internet. Nah, selainnya itu, internetnya tidak ada, sebenarnya tidak ada masalah. Karena bisa dikerjakan secara offline selain instalasi ketiga tools di atas. Nah, sebelum menginstal juga dipastikan bahwa pada saat proses instalasi Ubuntu-nya, kita menggunakan proses normal instalasi bukan minimum installation. Karena ketika kita menggunakan minimum, biasanya tools-tools umum yang kita gunakan itu biasanya tidak ikut terinstall. Misalnya kita membutuhkan ping, kemudian widget atau UWV itu biasanya tidak terinstall secara default kalau kita menggunakan yang minimum. Maka sebisa mungkin kita menggunakan normal installation. Oke, kita mulai saja proses instalasinya. Yang pertama kita buka VirtualBox-nya. Kemudian kita klik New. Nah, di sini pada bagian nama kita isi sesuai nama yang kita inginkan. Misalnya chatting server. Kemudian tipenya menggunakan Linux, kemudian versinya menggunakan Ubuntu 20.0 atau misalnya kita menggunakan versi lain silakan disesuaikan dengan versi yang kita gunakan. 20.04 LTS. Kemudian kita klik next. Nah, untuk base memorinya tentunya semakin banyak semakin bagus sesuai dengan spesifikasi laptop atau PC yang kita gunakan. Intinya jangan sampai penggunaan memori melampaui yang berwarna hijau ini. Jadi yang aman kita gunakan adalah yang berwarna hijau. Di sini saya hanya menggunakan 4 GB. Di bawahnya juga sebenarnya tidak ada masalah. Atau bisa juga menggunakan 1 GB atau 1024. 1024. Tapi karena ini RAM-nya lumayan, jadi saya gunakan saja 4096 supaya cepat selesai. Kemudian base CPU-nya juga bisa ditambah atau bisa juga dibiarkan seperti ini, tidak ada masalah. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini saya pasang 25 GB karena biasanya si Linux tidak membutuhkan terlalu banyak hard disk. Kemudian klik next. Oke, kemudian kita klik finish.
Nah, di sini sebelum kita melakukan proses start instalasinya, kita eh, masukkan terlebih dahulu ISO image Ubuntu-nya. Kita klik storage atau yang bahasa Indonesia biasanya penyimpanan. Kemudian kita klik tulisan empty. Kemudian di sini ada logo DVD, kemudian ada segitiga kecil di samping kanannya. Kita klik kiri. Kemudian kita pilih choose this file. Nah, di sini kita cari sistem operasi yang akan kita gunakan. Saya menggunakan Ubuntu 20.04 desktop. Klik open. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa mengklik start. Oke, setelah start maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu saja proses Ubuntu-nya sementara di load. Nah, lambat atau cepatnya ini tergantung dengan spesifikasi laptop atau PC yang kita gunakan. Oke, sudah tampil tampilan desktopnya. Nah, jika sudah selesai di load, maka akan tampil pilihan instalasi seperti ini. Ada dua, yaitu ada try Ubuntu, kemudian ada install Ubuntu. Adapun di samping kiri ini adalah bahasa yang bisa kita gunakan pada saat proses instalasi. Maka bahasa yang kita pilih di sini akan menyesuaikan dengan bahasa instalasi selanjutnya dalam proses instalasi Ubuntu ini. Kita gunakan saja bahasa Inggris. Kemudian di sini ada dua pilihan, try Ubuntu dan install Ubuntu. Kalau kita ingin mencoba Ubuntu-nya tanpa melakukan instalasi, hanya ingin mencoba-coba saja, maka kita bisa menggunakan try Ubuntu. Tapi kelemahannya adalah setelah kita matikan, maka semua proses yang kita lakukan akan hilang. Berbeda dengan install Ubuntu, kalau kita melakukan instalasi, maka setelah selesai instalasi, kita matikan VirtualBox-nya, kemudian kita hidupkan kembali, maka instalasi yang sudah kita lakukan akan tetap ada. Maka kita pilih install Ubuntu. Di sini kita biarkan saja bahasa yang kita guna ini adalah keyboard, layout keyboard. Kemudian ini bahasanya kita gunakan saja keyboard secara default. Kita klik continue. Kemudian ini yang saya tekankan tadi bahwa sebisa mungkin kita menggunakan normal installation. Karena kalau kita menggunakan minimal installation, biasanya ada beberapa perintah yang kita harus install secara manual yang biasanya kita butuhkan. Tapi kalau kita menggunakan normal, biasanya yang default itu sudah terinstall secara bawaan. Ini kita hilangkan saja checklistnya, tidak perlu mengupdate karena akan membutuhkan waktu yang lebih agak lama. Kita pilih normal installation, kemudian kita klik continue. Nah, di sini kita tunggu sampai Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan partisi sebenarnya. Kita bisa melakukan partisi secara custom dengan memilih custom else, atau kita juga bisa melakukan partisi secara
bawaan dan ini akan lebih mudah sebenarnya. Hanya saja kalau kita memilih yang di atas, maka biasanya datanya semua akan terhapus. Tapi kita pilih ini saja karena ini adalah hanyalah uji coba saja dan hard disk yang digunakan adalah hard disk virtual saja. Maka kita pilih yang atas, erase disk and install Ubuntu, kemudian klik install now. Nah, di sini jika kita continue, maka akan terbentuk dua partisi seperti yang ada di bawah ini, yaitu ext4 dan ES, partisi 1 dan partisi 5. Oke, kita continue saja. Nah, di sini dia akan memproses apa yang sudah kita lakukan tadi dan partisinya sudah dibuat. Kita proses ini adalah proses menentukan area kita berada. Kita pilih sesuai dengan area mana kita berada dan dengan cara menunjuk di peta ini. Tentunya tidak semua area ada, tetapi area induk yang biasanya menjadi perwakilan waktu di mana kita berada. Continue. Nah, di sini kita tulis nama pengguna sistem operasinya. Misalnya di sini saya tulis nama. Ini passwordnya 123. Tentunya ini bisa kita rubah sesuai dengan selera dan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian kalau kita ingin setiap kali login Ubuntu-nya dia meminta password, maka kita pilih require my password to login. Tapi kalau kita menginginkan pada saat login tidak dimintai password, maka pilih yang di atas. Tapi meskipun kita pada saat pertama kali login, kita pilih yang ini, login automatically, password tetap harus diisi. Karena beberapa keperluan yang lain itu membutuhkan password. Oke, setelah diisi password usernya, passwordnya, kita klik continue. Username ini sebisa mungkin tidak menggunakan spasi. Continue. Kita tunggu sampai Ubuntu-nya melakukan proses instalasi. Ini biasanya membutuhkan beberapa menit untuk selesai. Kita tunggu saja. Sekali lagi, cepat atau lambatnya sesuai dengan spesifikasi laptop atau PC yang kita gunakan pada saat menginstal dan memori yang kita alokasikan untuk VirtualBox-nya beserta CPU-nya berapa core-nya.
Oke, masih sementara berlangsung proses instalasinya dengan membaca konfigurasi yang tadi kita sudah lakukan. Sistem operasi yang kita gunakan ini tadi menggunakan Ubuntu 20.04 Ubuntu desktop. Kalau kita ingin menggunakan yang lain itu sebenarnya bisa saja, misalnya kita ingin menggunakan Ubuntu server. Kami juga pernah menggunakannya dan eh, itu bisa berjalan dengan normal. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Mungkin ini butuh waktu agak lama karena berbeda dengan server yang tidak membutuhkan desktop. Karena kita menggunakan versi desktop, maka berarti dia juga akan melakukan instalasi terhadap user interface-nya yang mungkin itu membutuhkan waktu yang agak lama karena berkaitan dengan gambar-gambar yang akan di-load.
Nah, sampai di sini sebenarnya kita tinggal mengklik restart now. Sehingga tentunya akan melakukan restart. Nah, jika muncul pesan seperti ini, please remove the installation medium dan press enter, kita hanya perlu melakukan atau menekan enter di keyboard supaya media instalasi yang ada di VirtualBox, dalam hal ini ISO image yang tadi kita pasang, itu otomatis akan di remove dari VirtualBox-nya, maksudnya bukan dihapus dari PC-nya. Supaya pada saat restart tidak meminta untuk melakukan install kembali, tapi langsung masuk ke sistem Ubuntu-nya. Nah, ini sudah masuk ke sistem Ubuntu-nya dan loading di awal. Nah, ini sudah masuk ke Ubuntu. Jika muncul seperti ini, beberapa pengaturan-pengaturan kita klik skip saja. Kalau nanti kita atur secara manual atau mau melakukan kustomisasi juga boleh. Misalnya mau install OU on cloud, Nextcloud dan seterusnya. Ini next saja. Ini how to improve Ubuntu. Kalau mau berkontribusi bisa klik yes. Tapi kalau tidak mau terkonek dengan Ubuntu project, misalnya terjadi masalah dan ingin berkontribusi dan tidak mau, klik saja no. Kemudian di next. Ini privasinya, location service. Kita next saja dan selesai. Nah, ini Ubuntunya sudah siap untuk digunakan. Ini mau di-upgrade atau tidak, terserah kita. Karena bisa juga nanti di-upgrade secara manual melalui terminal. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.